Jenius mendadak bersama The Proms, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, adik-adik, ketemu lagi dengan The Proms. Kali ini akan menyampaikan sebuah materi yang baru hangat-hangatnya ya. Ini adalah asesmen kompetensi minimum. Jadi, adik-adik yang kali ini duduk di kelas 5 SD, 8 SMP, juga 11 SMA SMK. Maka pada tahun 2021 ya, artinya adalah tahun ajaran ini, adik-adik akan menjalani sebuah sistem penilaian yang berbeda sebagai pengganti ujian nasional, dinamakan dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Oke, di mana yang akan diteskan di situ ada literasi, ada numerasi dan survei karakter. Tentu saja adik-adik yang sesuai dengan bidang The Proms ini akan mengambil numerasinya. Oke, gitu ya. Sehingga ke depan insya Allah numerasi untuk 5 SD, 8 SMP maupun 11 SMA SMK ini kita programkan deh ya. Cuma kali ini The Proms akan mulai dengan yang di SMP. Oke, seperti apa soalnya adik-adik? Mari kita ikuti bersama dengan tetap semangat. Oke, adik-adik, kita mulai nomor 1 ya. Gini, jadi ciri dari AKM ini sebenarnya sangat identik dengan PISA. PISA The Proms ada 3 video ya. Kemudian juga ternyata hampir tidak beda dengan yang namanya Ki Hajar. Kalau Ki Hajar ada 10-an video. Ya, mereka ternyata saling keterkaitan karena memang latar belakangnya serupa ya. Apa itu? Yaitu diawali dengan banyaknya berupa data-data yang dinyatakan dalam bacaan, kemudian dalam tabel maupun dalam grafik. Nah, dari situ baru muncul suatu persoalan gitu ya. Maka kepada Bapak Ibu guru ya, seperti inilah yang banyak kita biasakan kepada murid kita gitu ya. Kita mulai nomor 1. Oke, adik-adik perhatian. 1 ini tentang pemahaman konsep. Jadi contoh soal yang berupa pemahaman konsep itu adik-adik. Nah, tentang waktu dekomposisi. Nah, di sini bahwa setiap material sampah akan menjalani penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik maupun anorganik, 2 macam ya, ada organik, ada anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna itu dinamakan dengan dekomposisi. Jadi menguraikan sampai sempurna artinya sudah merupakan siklus, satu siklus penuh ya. Itu namanya dalam waktu apa itu dekomposisi. Berikut adalah waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Adik lihat jenisnya ada kulit pisang, jeruk, kulit jeruk ya, kantong, kertas, sisa dan seterusnya. Nah, ini namanya adalah organik adik. Kemudian di sini dalam tabel ya yang sampah organik, sementara anorganiknya adalah dalam grafik. Oke ya, kita baca semuanya ya, sudah sesuai tulisan ini ya, sederhana. Kemudian apa soalnya? Perhatian, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Jelas adik ya. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Nah, ini sudah menyebut adik, sudah menyebut sebuah komponen. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Oke ya. Kemudian tapi kurang dari kulit sintesis. Iya adik. Misalnya gini, popok sekali pakai, saya tulis adik ya, popok sekali pakai. Ini dekomposisinya lebih lama dari plastik. Oke, begitu adik. Tetapi ya, nah dia kurang dari kulit sintesis. Gitu adik ya, kulit sintesis. Ini kalimat yang kita ambil dari soal. Nah, maka waktu dekomposisi dari popok sekali pakai yang mungkin ya pertanyaannya. Ya tentu aja ini bukan satu-satunya kemungkinan. Kalau kata-kata yang mungkin itu begitu. Nah, ini saya misalkan sebagai X adik ya. Kemudian sementara itu untuk plastik dan kulit sintesis tentu kita akan baca dari tabel mungkin grafik. Ya kalau plastik kan anorganik deh. Makanya ini plastik kita baca adik. Ternyata ada berapa? Di sini ada 400 tahun. Betul ya?
Kemudian juga adik, di sini kulit sintesis, di sini ya, kulit sintesis. Adik perhatikan, ternyata grafiknya sampai sini. Ini tepat di angka berapa adik? Ternyata adalah 500 tahun ya. Berarti adik-adik, nilai yang mungkin untuk X ya, itu lebih dari 400 kurang dari 500. Tinggal kita melihat dari jawaban yang disediakan. Lebih dari 400, tidak. Kurang dari 500, tidak ya, gitu. Sehingga tinggal menyisakan jawaban yang benar adalah D. Itu saja, ternyata sederhana ya. Adik membaca dari tabel, dari grafik, kemudian memahami maknanya. Ini dalam tataran apa adik? Dalam tataran pemahaman konsep, gitu ya. Oke, ngerti ya? Jadi begitu adik. Nah, ini nomor 1. Kita coba soal yang lain seperti apa. Apakah betul sangar atau betulkah susah ya? Atau malah sederhana? Oke ya. 2. Ini adalah aplikasi konsep. Jadi kalau tadi memahami konsep, sekarang diaplikasikan. Oke ya, begitu. Masih masalah yang sama, yaitu tabel waktu dekomposisi dari sampah organik. Jadi ini lebih khusus, tetapi diaplikasikan. Baik ya, perhatian. Ya seperti ini sama dengan tadi adik ya, cuma ini ada grafik yang berbeda sesuai dengan permasalahan aplikasi konsep. Perhatian, seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ya, ada tabel, ada diagram, gitu loh. Adik harus tahu bedanya. Ini tabel, ini diagram, oke? Kemudian, ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Selisih waktunya pada A sama dengan pada B. Oke. Ini yang baca siapa? Yang baca adalah siswa, seorang siswa. Oke. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Apakah iya? Lah, manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Ya, asik ya soal ini. Jadi disuruh membaca pikiran seorang guru. Ya, harusnya guru ngoreksi bagaimana jika ada seorang siswa mengatakan selisih waktunya antara A dan B itu sama. Ya, adik, coba kita cermati selisih waktu. Waktu itu time ya, dari A. Ya, oke, berarti selisihnya aja. Ini ya, ini kantong kertas pada angka berapa? Ternyata 8. Dikurangi kertas tisu pada angka berapa adik? 5 ya. 8 kurangi 5 berapa? Ya 3 lah ya. Kemudian kalau selisih waktu untuk yang B, kita cek. Ini berapa ini? 5. Lalu dikurangi dengan berapa ini? 2. Adik, 5 kurangi 2 berapa? Ya 3. Karena itulah ya, seorang siswa langsung menyimpulkan bahwa selisih waktu A dan B itu sama. Ini nyatanya sama-sama 3, kata siswa ya. Tapi kira-kira ya, guru yang bijak mengatakan atau mengoreksi kata siswa itu kira-kira dengan mana yang paling tepat? Oke, ya, adik. Nah, ini posisi siswa. Nah, sekarang The Prams akan memposisikan sebagai seorang guru, gitu ya. Asik ya, main peran ternyata. Adik-adik, tentu saja yang namanya diagram itu tidak boleh diabaikan adalah satuan, ya. Satuan dari unit waktunya, dalam hal ini adalah waktu. Kertas tisu adik-adik, perhatikan baik-baik. 5 itu 5 apa? 5 minggu adik ya. Sementara kantong kertas itu 8 itu 8 apa? 8 minggu. Oh ternyata ya, satuan unit waktunya di sini minggu adik-adik ya. Kemudian kalau kulit jeruk ya, kulit jeruk adik juga 5 ini 5 apa? Bulan. Kemudian sisa apel 2 itu 2 apa adik? Bulan ya. Ternyata ini adalah bulan ya. Berarti otomatis delta T-nya A 3 itu adalah 3 minggu adik-adik. 21 hari ya. Dan di sini 3 itu ternyata 3 apa adik? 3 bulan ya, 3 kali 30 hari. Sama apa beda? Beda. Berarti boleh nggak dikatakan selisih waktunya sama antara diagram A dan B? Tentu tidak boleh. Tentu itu pernyataan yang salah. Berarti seorang guru harusnya menyarankan apa ke siswa itu? Tentu berkaitan dengan satuan unit waktunya. Karena nyata-nyata berbeda.
Satuan unit waktu. Jenis material tidak. Satuan unit waktu dekomposisi. Kayaknya iya ini. Tinggi diagram batang, enggak, kita baca tingginya memang begitu ya. Dari nol, dari sumbu diagram, enggak, semuanya dari nol ya. Nah, ternyata betul sekali. Guru itu harus mengatakan bahwa perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Bahwa diagram A dalam minggu, diagram B dalam bulan. Maka meskipun menghasilkan angka yang sama, itu maknanya berbeda. Masa sih 3 minggu sama dengan 3 bulan? Wahai anak-anakku. Nah, ini misalnya The Prams menjadi seorang guru gitu ya. Oke, baiklah. Ngerti ya? Ngerti. Ada sebuah kecermatan yang tinggi yang dikehendaki oleh contoh soal AKM aplikasi konsep ini. Tahu ya adik-adik ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata tentang waktu dekomposisi ini sudah muncul 3 nomor soal. Yang satu tadi pemahaman konsep ya, hanya sekedar membaca ya. Kemudian aplikasi konsep ya. Ada sesuatu yang kita aplikasikan harus logis gitu. Kemudian penalaran. Nah, kalau penalaran ini sudah tingkatan yang lebih tinggi, padahal masalahnya sama ini, yaitu waktu dekomposisi. Baik, adik-adik ikuti, perhatian penalaran konsep. Ininya sama deh ya dengan tadi, persis, tidak usah saya baca lagi. Begitu pula tabel waktunya, persis diagram waktunya. Bahkan ini sama dengan nomor 1 tadi. Cuma permasalahannya kita diminta untuk bernalar, sekedar setuju atau tidak setuju. Nah, ini justru sudah termasuk ranah soal yang di atasnya begitu. Makanya penalaran konsep. Adik perhatian. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik, berarti yang di sini, dengan anorganik ini. Jadi 2 macam ini akan digabungkan, gitu loh adik-adik. Berupa apa? Berupa diagram batang. Berarti akan dibuat seperti ini semuanya. Lah, ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Perhatian. Tidak menyarankan hal tersebut. Ibu guru tidak menyarankan ya. Jangan ya. Nah, kira-kira kenapa ibu guru tidak menyarankan? Nah, permasalahannya kamu setuju nggak dengan saran ibu guru itu? Jelaskan. Kalau setuju kenapa jelaskan, tidak setuju ya kenapa jelaskan. Nah ini ya, kalau memang bentuk soalnya kompleks adik tidak hanya milih ya. Kalau penalaran konsep ya kita harus memberikan sesuatu yang itu sangat-sangat masuk akal gitu. Oke adik-adik, gimana adik? Nah ya melihat kondisi ini adik, kalau The Pram sebagai seorang siswa diberikan saran oleh ibu guru seperti ini, maka The Pram akan bilang setuju ibu ya, setuju bu guru gitu. The Pram setuju bu guru gitu loh adik-adik ya. Nah, setelah itu jelaskan ya, permasalahannya apa gitu loh. Mengapa bu guru yang tidak menyarankan gabung ini kok The Pram setuju? Mengapa gitu? Kembali ya, masalah utamanya adalah ya kepada apa Dek? Itu tadi di soal nomor 2 bahwa satuan unit waktunya ini masalah yang paling utama. Kenapa memangnya? Bahwa satuan unit waktu A, angka-angka yang ada itu adalah yang organik ya, maksud saya yang organik adik. Ternyata ini kebanyakan dalam apa? Ada dalam minggu. Ya, ada yang dalam bulan? Iya, ada yang dalam bulan. Begitu adik. Sementara yang anorganik luar biasa. Perhatikan ini dalam apa Dik? Ternyata dalam tahun ya. Kalau kita melihat ini kesetaraannya kan sudah luar biasa. Padahal tentu saja kita tidak mungkin ada 2 standar waktu. Sini tahun atau minggu, enggak bisa. Sini tahun ya tahun semua, minggu ya minggu semua. Tahu ya Dik ya? Maka ketika di sini 400 tahun kita buat minggu misalnya. 400 tahun itu berapa minggu? Gila, banyak sekali ya Dik ya. Kalau kita buat bulan aja kali 12. Kalau minggu sudah kali 12 ya, masih dikalikan 4
Maka skalanya itu jadi skala yang susah sekali untuk membuat skala yang sebanding. Jadi satuan unit waktunya kenapa? Itu berbeda dan ya bahkan apa Dek? Tidak sebanding ya gitu. Kalau beda tapi sebanding itu sih tidak masalah ya, tidak sebanding ya, sehingga apa? Berpotensi ya menimbulkan. Nah, apa yang ditimbulkan dalam diagram itu adalah yang dinamakan dengan ketimpangan, adik-adik. Ada sebuah ketimpangan nanti ya, ketimpangan pada diagram. Kenapa? Satu sisi, perhatikan, 500 minggu ini bisa 500 kali 12 kali 4, banyak sekali, tinggi sekali. Pada sisi lain, ini hanya ada yang hanya 5 minggu, sangat pendek sekali. Sehingga akhirnya apa? Ya, data itu tidak bisa terbaca dengan valid ya, sehingga data tidak terbaca dengan valid. Gitu Bu Guru ya. Jadi The Pram setuju dengan Bu Guru karena The Pram punya alasan ini ya. Satuan unit waktu yang berbeda dan tidak sebanding sehingga menimbulkan ketimpangan, akhirnya justru tujuan menampilkan data itu tidak bisa terbaca dengan valid ya. Gitu Bu Guru. Silahkan Bu Guru, The Pram kasih nilai ya. Oke. Nah, oke ya adik-adik ya. Di sini memang bermain peran The Pram sebagai seorang siswa. Setuju ya, setuju. Dan kita yakin Bu Guru memberikan saran itu kan pasti sudah dipikirkan masa-masa gitu. Kenapa? Bukankah Bu Guru adalah Bu yang harus digugu dan ditiru? Oke adik ya. Nah, sekarang nomor 4. Nah, ini ke masalah yang berbeda. Mirip banget adik ya, kemarin di PISA juga gitu, satu bacaan ada 3 soal, 2 soal, kadang 4. Ini juga gitu ya, tadi tentang dekomposisi sampah ada 3 soal. Sekarang kita ganti masalah yaitu tentang pedagang beras. Oke, nah sangat dekat dengan kehidupan kita ya, itulah AKM. Adik, seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Ya, pedagang nggak mau rugi, makanya penjualan beras untuk bulan Agustus adik diperkirakan sama dengan penjualan beras pada bulan Juli sebelumnya ya. Sebelum membeli beras, membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual. Jadi 2 macam adik, ada persediaan beras dan ada beras yang terjual dalam bulan Juli, disajikan dalam diagram ini. Makanya adik lihat setiap diagram ini ada 2, ada yang biru, ada yang kuning adik ya. Yang biru ya ini adalah persediaan, sementara yang kuning ini yang terjual ya. Untuk jenis IR46 seperti ini diagramnya, IR42 rojo lele dan seterusnya. Oke ya adik-adik. Nah sekarang pada toko beras tersebut jenis beras yang paling banyak terjual apa? Ingat adik, ini berarti kepada lebih cenderung masih pemahaman ya. Jadi memahami yang terjual itu yang mana gitu loh adik-adik. Jelas sekali terjual adalah diagram yang kuning. Berarti yang kita baca adalah pada diagram kuning. Diminta yang paling banyak terjual. Berarti kita lihat yang kuning tapi yang nilainya tertinggi. Adik-adik, kuning yang tertinggi ya. Tinggal kita lihat aja tinggi diagram grafiknya, paling tinggi yang kuning yang mana adik? Ternyata di sini pada angka berapa? 650. Jenisnya apa adik? Ternyata rojo lele. Kenapa? Ditanyakan adalah jenisnya, bukan angkanya. Jadi kalau ketik jawabanmu ya kita mengetik apa? Rojo lele gitu ya. Inilah jawaban kita, singkat padat namun tepat ya, karena itu adalah tertinggi, dia 650, yang lain cuman ini di bawahnya 380, bawahnya lagi 180, kemudian 80, terendah 70. Jelas sekali rojo lele yang tertinggi. Mudah ya adik-adik ya. Iya. Nah, tidak ada yang susah, cuma memang harus dibiasakan karena bacaannya panjang itu sudah bikin ya
kalau tersendiri, kalau adik-adik tidak terbiasa ya. Maka mari kita biasakan dengan The Prams. Oke. Sekarang nomor 5, adik. Masih tentang pedagang beras. Nah, biasanya setelah pemahaman konsep itu kan berikutnya kita mengaplikasikan konsep itu. Kemudian setelah itu juga mungkin menalarkan konsep itu. Tingkatannya kan seperti itu, adik ya. Oke, adik perhatian. Masih seperti ini ya, masih sama dengan tadi, cuma soalnya berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana ya, antara beras IR 46 dan Pandan Wangi adalah berapa? Apa tuh yang ditanyakan? Perbandingan, adik-adik ya, antara beras ya. Ini yang terjual loh, Dek ya. Ingat, yang terjual ya, bukan persediaan. Berarti tetap kita konsentrasi pada diagram yang kuning, jangan yang biru. Kenapa? Karena yang terjual. Antara siapa? IR 46. Nanti kita bandingkan dengan Pandan Wangi, PW, adik ya. Oke. IR 46 pada angka berapa, Dek? Lihat sini. Oke, ternyata terjual 180. Pandan Wangi terjual berapa, Adik? 380. Wow, asik banget ya. Jelas 0 kita coret ya. Soal ini menginginkan paling sederhana. Berarti harus disederhanakan, tidak bisa dicoret lagi. Artinya ya masing-masing itu sudah prima gitu ya. Setidaknya begitu. Bagi berapa, Dek? Bagi 2, oke. 18 bagi 2, 9. 38 bagi 2 berapa, Dek? 19. Nah, 19 kan sudah prima. Sudah tidak bisa dibagi berapapun kecuali 1 dan dia sendiri. Kalau 9-nya sih bisa, tapi kan ini udah nggak bisa. Ya udah selesai. Berapa perbandingannya paling sederhana? Inilah jawabnya, 9 banding 19. Oke ya. Nah, kadang-kadang adik dalam kepanikan bisa loh 9-nya kamu coret, itu ngawur-wur sengawur-ngawurnya itu ya. Itu kan enggak bisa begitu. Jadi berapa? 9 banding 19. Oke, asik sekali deh ya AKM. Asik banget ya. Oke, soal terakhir ya untuk kali ini. Adik-adik ya. Baik, perhatikan. Wow, gambar apa nih, Dek? Jemuran. Betul-betul dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jemuran, adik. Pilih benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Oke, baiklah, benar atau salah. Nah, adik perhatikan ini dalam kacamata matematika, adik ya, bukan ekonomi. Kalau ekonomi ya berapa harganya gitu ya. Tapi kacamata matematika, coba perhatian. Benar atau salah? Nah, yang ditanyakan ini, panjang AB sama dengan CD. Adik lihat AB dengan CD. Itu benar atau salah? Kita cek. Adik tahu nggak? ABCD ini berupa apa? Segi 4? Iya, segi 4 tuh banyak. Persegi apa persegi panjang? Udah lebih mengerucut ya. Tentu saja itu sebuah apa, Dek? Persegi panjang. Ya, Dek ya? Oke. Kalau persegi panjang, maka panjang sisi berhadapannya dia harus sama. Yang berhadapan, kalau AB berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan CD. Ini sama. Ya. Ada lagi yang berhadapan? Ada. Siapa lagi yang sama? Bahwa AD harus sama dengan BC. Begitu adik-adik ya. Tapi yang diminta di sini AB, panjang AB sama dengan panjang CD. Bagaimana? Benar apa salah? Sangat benar ya. Ini alasannya. Oke. Bahkan yang sama lagi AD dengan BC, karena kita tahu itu sebuah persegi panjang. Wow, ternyata hanya sifat dasar persegi panjang. Gampang dong berarti. Oke ya. Baiklah. Sekarang adik-adik, PQ dengan SR. Coba mari kita hunting ya, kita hunting antara PQ dengan SR. Adik-adik, PQ di mana PQ? PQ berarti ini dengan SR. Oh, ini berarti adanya di sini, adik ya. Perhatikan ini. Ini sebuah apa, Adik? PQRS itu sebuah apa? Ya, biar kita tahu nama bidangnya dulu. Ya, PQRS ini namanya apa, Dik? Ya, pastinya sebuah belah ketupat. Ya kan, Dek ya? Belah ketupat. Lah sisi-sisi belah ketupat itu bagaimana? Belah ketupat itu ya jelas sama sisi.
Artinya apa? Semua sisinya sama. Ya. Berarti semua sisinya sama itu apa saja? Ya, PQ, gitu ya dek ya. Sama dengan QR, sama lagi dengan RS, sama lagi dengan SP. Oke, gitu ya adik-adik ya. Kesimpulannya seperti ini. Padahal tadi apa? PQ dengan SR, adik. PQ dengan SR dan RS kan sama ya. Apakah itu sama? Ya benar, pasti sama ya, karena dia adalah sisi-sisi belah ketupat yang harus sama. Bahkan yang lain juga yang sama lagi juga The Prams berikan. Oke, jadi dalam penjelasan ini adik-adik, The Prams menjelaskan melebihi dari apa yang diinginkan oleh soal ini. Wow, keren ya. Oke, maka adik tetap setia ya dengan pembelajaran The Prams. Ajak teman-temannya untuk mengikuti channel The Prams. Insya Allah banyak manfaat dan banyak menjadikan adik-adik jauh lebih cerdas gitu ya. Adik banyak subscribe The Prams makin kreatif begitu ya. Masih ada lagi jarak QS dengan jarak BC. Coba adik, kalau QS itu mana? Lihat QS. Oh ya, QS berarti ini adik ya, yang naik ini ya, sebuah diagonal dari belah ketupat gitu ya, betul ya. Maka belah ketupat ini kan kongruen dengan ini adik ya. Saya kira kalau QS gitu ya, kalau QS itu samanya ya dengan apa itu? BT ya dek ya. Dua-duanya sama-sama diagonal panjang dari dua belah ketupat yang kongruen dan sebangun tentunya. Oke ya, sehingga seperti ini. Lah kalau QS dengan BC sama apa beda? QS itu ini tadi berarti sama ini dengan BC. Wah, kalau ini sama sekali nggak ada jaminan adik ya. Nggak ada jaminan ya, dengan BC-nya tidak ada jaminan. Kecuali dibuat sama terus ada ukurannya lah, itu baru. Tapi di sini kan adik-adik untuk membandingkan sisi-sisi dari suatu bidang datar gitu ya. Nah, sehingga bagaimana, benar atau salah? Ini salah ya. Bisa benar kalau ukurannya memang dibuat sama, tetapi kan itu tidak berlaku secara universal gitu ya. Oke, gimana adik-adik? Dengan 6 soal The Prams jelaskan ya, kiranya adik sudah punya gambaran ya seperti apa AKM nanti. Dan tentu saja The Prams tetap setia akan terus mengembangkan kalau ada tiba-tiba soal terbaru yang diluncurkan oleh Kemendikbud ya. Tentu saja The Prams akan gerak cepat, asalkan apa, adik-adik memang mengikuti. Artinya The Prams punya kreativitas dan adik punya yang namanya kebutuhan terhadap kreativitas yang ada gitu ya. Jadi adik membutuhkan gitu sehingga akan lebih semangat. Begitu, tetap setia dengan The Prams karena The Prams akan memberikan untuk SD maupun SMA ya. Oh ya, tentu saja karena ini dengan PISA ya, itu tidak beda jauh, maka PISA dari The Prams tetap adik-adik ikuti ya, ikuti. Itu kurang lebih sama. Hanya kalau PISA adalah tingkatan internasional dan AKM mengadopsi dari PISA untuk negeri tercinta ini, begitu ya. Oke, adik-adik, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.